Ya. Apakah sudah ada formulanya atau bagaimana? Silakan. Ya, formulanya sudah ada, ya. Sudah ada penelaahan, penelitian, bahkan survei kita bahwa ada semacam kekagetan, semacam silang pendapat khusus di medsos itu terjadi, tapi kondisi sudah menurun ya, sudah menurun dan menurunnya sudah tajam menurunnya. Jadi insya Allah berdasarkan hasil telaahan dan survei kita, pasangan Ridho posisinya sementara unggul, ya seperti itu. Artinya tidak akan melirik ceruk suara dari pendukung? Oh pasti, karena gini, kan perlu diingat oleh teman-teman bahwa pemilih Anies itu juga pemilih PKS, atau pemilih Anies juga pemilih PKS. Pada saat ada silang pendapat di sosmed, tentu pemilih PKS kan dikenal sebagai strong voter kan, ya balik ke PKS lah. Gitu. Terbukti baliknya kan, mengapa terbukti? Karena setelah disurvei ternyata masih tetap setia ke PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, Bung Alfian minta sesuatu dong. Iya, minta nasihat saja cukup. Silakan Bung kameramen, nasihatnya 1-2 kalimat saja. Ya, Bung Alfian, jangan lupa istirahat karena ustadz-ustadz itu sering tumbang atau sakit, suara hilang itu gara-gara mengabaikan istirahat, Bung Alfian. Baik, terima kasih Bung kameramen, silakan. Baik, terima kasih Bung Alfian. Kita kembali dibacain berita. Kali ini ada hal yang ingin saya tanyakan Bung Alfian. Pasca arahan lah ya, Komando Habib Rizik dan pesan-pesan lah dari tokoh-tokoh termasuk Bung Alfian, kemudian tokoh-tokoh lain lah yang sering berada di YouTube. Itu kan mengingatkan bahwa baik PKS dan pendukung Anies jangan mau diadu domba Bung Alfian. Nah ini kan artinya bahasa gampangnya, ayo dong pendukung Anies bersatu lagi sama PKS untuk pilkada ini. Nah, mungkin Bu Alfian, untuk awal sesi kali ini yang ingin saya tanyakan gini. Tidak semua yang didukung oleh PKS di pilkada itu orang-orang yang bagus. Kira-kira gitu bahasanya Bu Alfian. Ada yang mungkin PKS hanya ngedompleng Kim, ada memang yang PKS usung sendiri, ada yang memang ya PKS ngikut aja lah gitu. Seperti mungkin yang Bu Alfian bantulah salah satu calon kepala daerah kan, itu tidak diusung oleh PKS. Nah mungkin tokoh-tokoh lain atau ustadz-ustadz lain menghadapi hal yang sama tuh Bung Alfian. Nah itu bagaimana tuh Bung Alfian untuk respon awalnya? Anak Abah adalah potensi. Anak PKS atau anak-anak PKS atau warga PKS adalah sebuah potensi. Anak Abah potensi yang belum teruji. Saya ingin katakan dengan tegas, jangan tersinggung. Karena ini kan masih masuk pada semangat mendukung personal yang belum terstruktur, yang belum terprogram, yang belum ada semacam dinamika-dinamika yang bervariasi. Masih bersifat emosional, subjektif, dan kebanggaan-kebanggaan yang sangat subjektif. Nah, artinya untuk anak Abah, silakan lakukan pembenahan. Karena saya melihat untuk kasus Jakarta, beberapa pentolan-pentolan ring satunya anak Abah itu terlihat bercengkerama dengan Ridwan Kamil. Ada 2 orang saya lihat dalam liputan terbuka di media-media sosial maupun media mainstream. Ada 2 tokoh mereka, Fulan 1 dan Fulan 2. Mereka kelihatan sekali bercengkerama dengan orang yang secara posisional dihindari untuk masuk pada dukung-mendukung. Wallahu alam. Nah, yang berikutnya adalah buat PKS. Dari saya, PKS harus melakukan kerja-kerja politik dan kerja-kerja silaturahim, serta kerja-kerja yang mungkin membutuhkan semacam sense of situasional. Jangan terus-menerus Anda membantah orang yang sudah gelo, orang yang sudah kecewa, dengan ungkapan-ungkapan yang membuat orang tambah lek, kalau Betawi bilang. Ayo, seluruh jajaran PKS, dari tingkat bawah, tingkat Depra, sampai DPP, seluruh instansi dan institusi ke-PKS-an, ayo ambil tindakan yang tepat, yang cepat, yang penuh dengan nilai-nilai dakwah positif, dan mempunyai pandangan-pandangan yang membuat orang bisa, oh, sebenarnya begitu, gitu. Itu kira-kira Bung Kameramen respon awalnya.
Ya, Bung Alfian, memang betul. Saya menangkap maksud Bung Alfian. Memang kalau secara apa ya namanya struktur, kader PKS itu mereka lebih berpengalaman, lebih ngerti lah ya. Nanti mereka berhadapan dengan KPU, KPPS dan lain-lain lah ya. Nah, anak abang memang berpotensi aktif di sosmed, Bung Alfian bisa dibilang lebih aktif di sosmed, bisa nge-guide anak muda, tapi memang mereka belum mungkin ya belum berpengalaman dalam struktur-struktur partai gitu menghadapi berbagai macam orang. Nah, tapi memang pensinergian itu menjadi bagus. Nah, makanya yang saya kecewakan ketika Tifatul Sembiring ngomong PKS itu tidak terlalu diuntungkan dari mengusung Anies. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu Bung Alfian disampaikan. Nah, makanya kan akhirnya muncul orang-orang yang kecewanya asal kecewa Bung Alfian. Maksudnya apa? Kecewa sama PKS, jadi ujung-ujungnya adalah setiap daerah yang ada pilkadanya gitu ya, dia nggak mau dukungan dari PKS. Kan ini berbahaya nih Bung Alfian. Makanya kalau saya punya pikiran di tengah sesi kali ini, gimana caranya Bung Alfian? Boleh nih kecewa pada PKS, tapi jangan biarkan dong musuh Islam itu merebut kekuasaan. Misalnya seperti di Jawa Barat. Nah, itu kan berbahaya tuh Bung Alfian. Atau di beberapa titik yang calon-calonnya punya rekam jejak tidak sehat. Misalkan di Kota Tangerang. Itu kan kader PSI, si Valdo Maldini. Itu kan juga nggak bisa kita biarkan dia menang gitu. Ini gimana Bung Alfian? Ya, kata kunci pertama adalah sinergi potensi. Sinergi potensi itu dilakukan penataan internal bersamaan dengan koneksitas dengan eksternal. Untuk perbincangan kita kali ini adalah yang berhubungan dengan anak abah dan teman-teman PKS secara struktural dan secara kultural. Jadi sinergi potensi yang perlu dilakukan dengan cara yang sesingkat-singkatnya, yang secantik-cantiknya, yang selembut-lembutnya, yang sehangat-hangatnya, yang seromantis-romantisnya, yang seteguh-teguhnya. Yang kedua, saya mendapatkan pesan dari teman-teman luar negeri. Ya, ada sahabat-sahabat dari Australia dengan panjang lebar mengingatkan bahwa mereka itu membutuhkan penjelasan yang mungkin ungkapan yang lebih rendah hati. Di antaranya permintaan mereka agar ada ucapan permohonan maaf dari representasi PKS. Karena di luar negeri itu kan semuanya, tidak semuanya pengurus. Nah, untuk pengurus-pengurus secara umum tolong dibekali agar jangan sewot, agar jangan emosional, agar jangan perang mulut ya terhadap orang-orang yang mempertanyakan banyak hal. Karena mereka sebenarnya begitu banyak menaruh harapan, banyak menaruh cinta kasihnya. Jadi sang kekasih, sang dicinta, sang ditaruh cinta merasa kecewa dengan apa yang dicintainya telah melakukan sesuatu yang dianggap telah mengecewakan, bahkan melukai hatinya. Ini agar dilakukan. Yang berikutnya adalah rancang segera, bincangkan segera. Bapak Tifatul Sembiring kan pernah jadi Menko Info. Ayo Pak Tifatul Sembiring buat rumusan yang berhubungan dengan respon untuk konsumsi internal dan untuk konsumsi eksternal. Ya, untuk konsumsi internal, lakukan pembahasan-pembahasan yang bersifat emosional korps. Itu silahkan. Tapi kalau ke eksternal, harus ada rasionalitas dan ada analisa-analisa yang mudah dicerna dan bisa dipahami sebagai orang yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di internal PKS. Karena saya berani berhipotesis ya, patut diduga di PKS ini faksinya lebih dari 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Nah, ini satu kehebatan tanda kutip yang saya paham. Teman-teman PKS tidak, katakanlah mungkin tidak merasa perlu untuk menceritakan itu. Tapi kami, saya dan beberapa teman-teman yang lama dalam pergerakan secara umum dan juga pergerakan politik yang saya ikut bersama dengan dinamika dalam jangka yang panjang, saya melihat ada faksi yang sangat pragmatis, mungkin masuk ke pragmatisme. Ada fraksi yang sifatnya kompromis untuk menghitung langkah ke depan. Ada faksi yang idealis, yang mana mereka memilih tidak mau membahasakan dengan kata-kata untuk menghindarinya tembakan-tembakan baru. Dan ada faksi yang mungkin semi apatis, ada faksi yang memang bersifat taklid. Yang penting PKS tok, PKS yes, dan ini tidak menguntungkan. Saya secara fokus untuk Jawa Barat, saya menghimbau agar dibantu betul bagaimana proses untuk memenangkan calon yang diusung oleh PKS. Begitu, Bung.
Iya, Bung Alfian, memang kadang-kadang nafsu atau emosi pribadi membuyarkan semangat kebersamaan, Bung Alfian. Nah, maka mudah-mudahan PKS juga bisa lebih yang tadi Bung Alfian sampaikan, ketika keluar itu punya pembahasan yang lebih asik, mudah dimengerti, dan mungkin secara ini ketemulah antara PKS dengan perwakilan anak abah, jadi lebih asik gitu Bung Alfian. Jangan kita akhirnya menerka-nerka saja. Tersebut juga oleh Bung Alfian tentang faksi-faksi di PKS, berarti kan bisa diduga Bung Alfian, musuh-musuh Islam itu sudah sangat serius menginfiltrasi partai-partai Islam. Nah, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan politik Bung Alfian untuk umat Islam di seluruh Indonesia? Karena menurut saya Prabowo ini mesti menghendaki atau menginginkan semua pilkada itu orangnya dia yang menang. Nah, tapi kan kalau orangnya dia Deddy Mulyadi kan kita nggak setuju juga, Bang. Iya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini yang tadi saya sampaikan, pesan politik Bung Alfian, boleh kita kecewa pada PKS, boleh kita kecewa pada partai Islam lah ya, tapi jangan biarkan musuh-musuh Islam merebut kekuasaan. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Yang pertama, menurut saya harus dilakukan. Pertemuan bukan lagi sekedar rombongan anak abah, tapi Anies Rashid Baswedan bertemu dengan representasi PKS. Sebutlah pengurus harian PKS plus majelis syuro dan majelis-majelis yang punya otoritas secara pemikiran. Bertemulah kalian semua. Bisa dilakukan tertutup. Karena menurut saya tidak ada yang tidak selesai dengan musyawarah, dengan syuro, dengan silaturahim. Ini mungkin satu pesan Rasulullah, bermusyawarahlah kalian, karena bermusyawarah banyak memberikan kebaikan dan perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta kepada semua untuk bersikap proporsional. Apakah kita sebagai orang yang sedang merespon itu, Bung Kameramen, apakah teman-teman yang lain, agar kita juga tidak melihat, tidak membuat situasi yang sudah ada ini jadi runyam gara-gara kita terlalu overdosis, ngasih bumbunya kebanyakan, atau ngasih airnya kebanyakan, ngasih gulanya kebanyakan. Ayo, proporsional. Yang terakhir, kita perlu mengantisipasi agenda politik ke depannya. Kita tidak bisa membiarkan dan kita tidak bergembira, bahkan kita bersedih dengan tidak lolosnya P3 di DPR RI. Dan kita juga cukup heran dan sedikit bertanya-tanya. PKS itu pemenang di Jakarta. Di DKI Jakarta, PKS itu juara 1. Masa juara 1 nggak bisa mengusung pasangan calon yang dia punya. Ini kan juga pelajaran untuk mempunyai kemampuan, sikap-sikap yang lebih rendah hati, sikap-sikap yang lebih simpatik, yang lebih bersifat empatik, yang akhirnya orang mau bekerja sama dengan kita. Situasi Pilkada Jakarta, tentu kita akan melihat ada proses-proses, ada komitmen-komitmen, ada MOU yang bisa dilakukan. Sebagai penutup, ayo seluruh masyarakat, kita hadapi Pilkada serentak 515, baik pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur di hari Rabu, tanggal 27 November 2024, dengan semangat, dengan gembira, dengan waspada, pilih calon yang akan diduga sayang pada seluruh rakyat Indonesia, rakyat di mana si pemimpin itu dimenangkan. Sekian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.